warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, saya minta tolong ketua kelas atau yang mewakili boleh memimpin doa terlebih dahulu. Ya, saya Ibu. Ya, silakan. Baik, sebelum pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa agar selalu diberikan kemudahan dan pelajaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, masih semangat atau enggak untuk pembelajaran hari ini? Kenapa? Belum makan tadi? Sudah sarapan Ibu. Oh, nggak boleh kayak gitu tuh. Kita harus menuntut ilmu sampai akhir hayat. Karena apa? Kita belajar, kita mencari ilmu itu sangatlah penting untuk kita ke depannya itu. Karena zaman seiring dengan waktu itu semakin berkembang. Iya. Jadi kita itu mungkin kita sekarang Belum belum merasakan, tidak mau, saya nggak suka pembelajaran ini. Padahal di kemudian hari suatu saat pasti kalian akan membutuhkan pembelajaran. Oke, Iya. sebelum pembelajaran berlangsung, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada itu Senko. Izin. Oke. Sakit Mana? gigi, Bu. Ya. Izin nggak Oke, masuk sakit gigi. saya akan dulu ya. Bulan, Nggak masuk, Hadir. Bu. yang betul yang mana ini? Nggak masuk, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Suka seperti itu, Bu. Oke, Bulan hadir ya. Herlina, Hadir. Tidak hadir Bu. Elsa, Hadir. Resti, Hadir, Bu. Rizky ya. Hadir, Bu. Pandu, Saya hadir. Yunia kemana ini Yunia? Izin, Bu. Izin ada alasan keluarga. Mantanan, Bu. Mantenan. Oh, ini Akan dari nikah pagi lagi. apa? Hanya pelajaran publikis aja Dari pagi, Bu. dari pagi. Terus Ya. Senko tadi kemana? Sakit Izin sakit gigi. Oh. Giginya berkembang dua, Bu. Oke, Katanya. berarti hari ini yang tidak masuk 2 orang ya? Iya, Bu. Iya. Oke. Agar pembelajaran lebih semangat, Ibu ajak menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap. Siap, Bu. Garuda Pancasila. Ada yang nggak hafal? Hafal, Bu. Oke. Akan Ibu langsung itu ya. Langsung Garuda Pancasila. Kita nyanyi bareng-bareng. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, bayang kayu kamu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, dari lagu ini ada yang masih lemes atau masih belum semangat? Semangat, Bu. Semangat terus, Bu. Semangat. Bu. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang gotong royong. Mungkin ada yang tahu nggak apa sih gotong royong itu? Kerjasama, Bu. Bareng-bareng. Dan ada lagi nggak? Ada yang tahu nggak? Bersama-sama melakukan pekerjaan agar mudah. Saya, Bu. Oke. Berat sama dipikul dengan sama sinjing. Nah, Apa itu? Maksud Apa itu? nggak tahu nggak? Tahu nggak maksud atau makna dari itu? Tahu, Bu. Apa? Apa ya, Bu ya? Saya lupa. Ya, Oke, kalau pekerjaan dilakukan bersama-sama maka akan mudah, dan jika dilakukan sendirian maka akan sulit. Seperti itu. Oke, benar sekali. Apa kata Mas Pandu? Jadi sebelum masuk pembelajaran mengenai
gotong royong, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Oke. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa menganalisis apa terkait nilai-nilai yang ada dalam gotong royong, hal-hal yang berharga seperti apa yang ada dalam gotong royong. Oke, di sini Ibu akan menampilkan PPT terkait gotong royong. Kita memasuki elemen Pancasila, sub elemennya gotong royong. Ini kalian bisa melihat gambar-gambar yang sudah Ibu Vivi sediakan. Ada yang tahu nggak gambar yang pertama sampai dengan gambar yang paling bawah sendiri? Ada yang tahu? Boleh tunjuk tangan atau ajukan tangan? Saya. Oke, silakan. Yang itu kejebak di sekolah Ibu, membersihkan lingkungan. Terus yang kedua, ada yang tahu nggak? Biasanya Bu ya? Ya. Itu Bu, biasanya itu kalau di daerah saya warganya ada yang rumahnya mau dibangun lagi ininya atap gimana gentengnya diturunkan dibantu. Itu tidak dibayar Bu, tapi dikasih itu makan aja. Oh gitu. Yang ketiga, ada yang tahu nggak? Membakar sampah. Membuang sampah di lingkungan apa itu? Taman nggak ya, membersihkan taman di masyarakat. Jalan. Iya jalan. Gambarnya anak sekolah apa masyarakat? Sekolah. Anak sekolah. Yang terakhir, Itu relawan. Iya, Biasanya. Nah, biasanya di rumah kalian itu kalau ibu-ibu rewang gitu ada acara apa? Mana? Kita. Oh, di rumah saya itu namanya Nyinong Bu. Nyinom. Iya, Belum sih dong. Nyinom itu bener. Kalau di saya nyinom itu jamu ya mas. Iya. Saya itu dibidek. Rumah saya namanya Mbak Rizky dari mana Mbak Rizky? Madura Bu. Iya. Namanya Bibidek. Iya, Bibidek itu ya. Next. Istilah gotong royong. Kira-kira kalau Bu Kritis bilang istilah gotong royong, apa sih yang ada dalam pikiran kalian? Istilah dari gotong royong. Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa mengutarakan? Iya Ibu, saya istilah itu berarti pengertian Ibu. Nah, benar. Jadi kalau istilah gotong royong sendiri sudah ada ya ini ya. Kalau berasal dari bahasa Jawa. Gotong berarti apa? Bawa. Pikul atau angkat. Sedangkan royong berarti apa? Bersama-sama. Bersama-sama. Berarti kalau secara harfiah diartikan gotong royong adalah Mengangkat secara bersama-sama. Oke, benar. Next. Jadi jawaban saya waktu pertama itu betul ya Bu ya? Benar sekali. Tidak ada yang salah. Dan Iya. saya yakin murid-murid saya ini semua pada pandai-pandai. Lagi satu sekolah. Lanjut ke tujuan gotong royong. Ada 4 tujuan gotong royong yang dipaparkan di sini yang ada dalam PPT Bukis. Yang pertama yaitu meningkatkan tali persaudaraan dan kebersamaan antar warga. Yang kedua, membuat suatu pekerjaan agar menjadi lebih ringan. Yang ketiga, mempererat rasa kesatuan dan persatuan. Dan yang keempat, membuat warga agar lebih kompak serta saling mengenal satu sama lain. Mungkin sudah paham ya terkait tujuan, apa sih tujuan dari gotong royong? Paham. Agar kalian harus memahami tujuan dari gotong royong, manfaat dari gotong royong itu karena apa? Karena kalian akan terjun ke masyarakat dan akan melakukan hal itu, akan mengimplementasikan hal tersebut. Nah, lanjut ke manfaat gotong royong. Manfaat gotong royong juga ada 4, yaitu yang pertama agar lingkungan kita dapat dirasakan kebersihan dan keindahannya. Mungkin ada yang bisa bantu baca Bukis terkait yang kedua, itu manfaat dari gotong royong itu apa? Oke, Saya silakan. Bu. Oke, untuk manfaat dari gotong royong sendiri, nomor 1 agar lingkungan kita dapat dirasakan kebersihan dan keindahannya. 2, dapat terjalin rasa solidaritas dalam lingkungan masyarakat. Bu mau tanya, solidaritas itu apa Bu? Solidaritas itu
kita itu harus memiliki rasa kesamaan satu sama lain. Oh, senasib sepenanggungan gitu Ya, Oh, jadi betul. kalau ada temannya susah, kita itu tidak boleh egois, tidak boleh meninggalkan. Jadi kita harus memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Berarti kalau kayak sakit itu ada jenguk gitu ya, Bu ya? Ya, terus kalau ada yang punya kesusahan, Kalau misalnya saya kesusahan pas waktu ulangan, Ya. itu bayar nomor 2. Ya, ya. Dan nanti tak kalau ke Mas Pandu, boleh nggak? Apakah itu bisa dikatakan solid, Bu? Solid. kalau hal seperti itu, oke, pertanyaannya bagus. Kalau terkait hal tersebut, itu kan kembali lagi ke peraturan awal. Kalau ulangan, kita kan harus sesuai dengan kemampuan kita sendiri-sendiri. Tidak boleh bekerja Tidak sama. boleh bekerja sama. Jadi kembali ke awal itu tadi, apa peraturannya, kita harus mematuhi itu. Jadi dikatakan solid itu tidak seperti itu. Ya boleh kita membantu teman kita yang kesusahan, tapi harus ada ruang lingkupnya seperti apa. Itu Itu ya, Brek. tidak boleh. Ya, rela. Ya udah. Berarti minta itu tidak tahu diri ya. Benar Kak Elsa. Benar. Oke, yang ketiga, balik lagi ya ke manfaat gotong royong. Yang ketiga, gotong royong tidak mengenal perbedaan, sehingga kita ketika dilaksanakan semua akan terasa sama. Jadi dengan kita melakukan gotong royong itu tidak boleh membeda-bedakan. Mungkin kita dalam pelaksanaan gotong royong di lingkungan masyarakat ada tetangga kita yang mungkin menengah ke bawah dan menengah ke atas. Kita tidak boleh membedakan. Lanjut ke yang keempat. Ya, Bu, mohon maaf saya itu kebelet. Oh, Ini iya. yang sakit, Bu, saya mau mengantar kali ini. Iya, iya, Saya silakan, sakit. silakan. Iya. Silakan. Kan doa. Hati-hati ya. Jadi teman-teman. Ya, betul. Aku nanti, Bu. Oke, yang lain bisa lanjut ke manfaat dari gotong royong ke poin keempat. Ketentraman dan kedamaian akan diperoleh jika antara sesama warga saling peduli dan saling membantu. Jadi bisa dapat ada yang bisa menyimpulkan nggak apa dari maksud dari poin keempat PPT di sini? Saya Oke, silakan Mas. berkenan dengan ketentraman dan kedamaian akan diperoleh jika antar sesama warga itu saling berkepentingan. Misalnya satu orang yaitu satu orang dengan orang lain itu membantu peduli. Jadi ketika orang itu mengalami sesuatu kesusahan dan itu dibantu oleh satu orang ini, maka akan rasa ringan. Dan itu pula juga bentuk kepedulian. Jadi misalnya ketika ada satu orang kesusahan dan itu membantu, Ya. yang orang lain itu membantu, maka juga akan memudahkan dia untuk menyelesaikan suatu masalah yang didapati oleh orang itu. Oke, baik. Benar sekali sih. Terima kasih ya Mas. Sama-sama, Ibu. Lanjut ke karakteristik gotong royong. Di sini ada 3 karakteristik. Mungkin ada yang bisa bantu baca. Saya, Bu. Oke. Yang Rizky, pertama, silakan. sebagai sifat dasar bangsa Indonesia yang menjadi unggulan bangsa dan tidak memiliki bangsa lain. Yang Ya. kedua, memiliki nilai yang leluhur dalam kehidupan. Yang Oke. ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, Ibu. Ya. Ya. Jadi menjunjung nilai tinggi kemanusiaan itu karena di dalam kegiatan gotong royong setiap kerjaan itu dilakukan secara bersama-sama tanpa memandang kedudukan seseorang, tetapi memandang keterlibatan dalam suatu proses pekerjaan sampai sesuai dengan yang diharapkan. Sudah diterangkan di tulisan di awal tadi ya, kita tidak bisa memandang orang itu nggak punya, orang itu punya, aku maunya sama ini sama ini. Jadi kita harus sama-sama, tidak harus membedakan seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan selama gotong royong, kita tidak boleh memandang orang itu sebelah mata. Kita harus menyamaratakan itu semua. Oh iya, sebelum dilanjutkan, Bu Bilkis tadi sudah mengirim link di grup WA, silakan diisi ya. Ya, Bu. Oke, bisa lanjut juga? Bisa. Oke, kita lanjut ke nilai-nilai gotong royong. Ada 5 nilai gotong royong. Yang pertama, kebersamaan. Yang kedua, ada persatuan. Yang ketiga, ada rela berkorban.
Yang keempat, tolong menolong, dan yang terakhir ada sosialisasi. Oke, lanjut ke contoh gotong royong. Ada 2 contoh gotong royong dalam lingkungan sekolah dan dalam lingkungan masyarakat. Sekarang masuk ke dalam lingkungan sekolah dulu. Iya. Boleh bantu baca? Baik, Ibu, Oke, saya silakan. baca contoh gotong royong dalam lingkungan sekolah. Yang pertama adalah membersihkan kelas bersama-sama seperti Ya. piket kelas. Kemudian yang kedua mengerjakan kegiatan kerja bakti seperti membersihkan halaman sekolah bersama-sama. Itu juga biasanya kita temukan ketika di P5. Kemudian juga yang terakhir itu ada mengerjakan tugas kelompok secara adil. Jadi misalnya kayak ketika dalam satu kelompok itu saya dan Mbak Elsa dan Mbak Bulan membagi tugasnya secara adil. Iya. Seperti itu. Benar. Sekarang dalam lingkungan masyarakat ada yang bisa baca nggak? Saya Bu. Oke, silakan. Gotong royong dalam membangun masjid. Gotong royong mengerjakan kegiatan pertanian seperti bertanam dan memanen hasil pertanian. Oke. Gotong royong saat memperbaiki rumah, kerja bakti membersihkan lingkungan desa. Oke. Nah, berarti kalian udah tahu ya perbedaan dari contoh gotong royong dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Sudah. Sekarang Bu Bilqis mau menayangkan video terkait bersih desa. Ada yang tahu nggak bersih desa? Ada yang belum desanya itu masih melakukan seperti itu? Saya juga ada ketika kerja bakti sih Bu, cuma di sungai. Oke, Bu Bilqis saya kan video terlebih dahulu ya. Iya Bu. Keren banget. Iya kan videonya? Iya kan? Enak banget Bu. Dengan melihat nanti kalian juga bisa menyimpulkan ya apa dari video tersebut. Boleh joget Bu. Apa? Boleh joget, silakan. Boleh. Gerakannya yuk. Kalian tahu nggak apa maksud dari Bu Bilqis menayangkan video tersebut? Ada yang tahu nggak? Gotong royong untuk menyukseskan acara Ibu. Benar. Ada yang lagi, ada yang tahu lagi nggak? Itu kan tadi pawai kan pastinya butuh persiapan banyak kan Bu. Ya. Kayak tadi. Kekompakan Ibu. Nah, terus ada lagi? Kebudayaan daerah Bu. Melestarikan budaya. Sekarang Bu Bilqis tanya dulu. Bersih desa. Kira-kira yang ada dalam pikiran kalian bersih desa, Bersih. ada nggak di desa kalian atau memang sudah luntur, sudah nggak ada bersih desa seperti itu? Kalau zaman dulu, nah Bu Bilqis ini, kalau di desa Bu Bilqis dulu itu bersih desa itu biasanya kancaan, tahu nggak kancaan? Iya, tahu. Ya, Ruatan desa. duren, ruatan. Karena apa? Bersih desa sendiri itu biasanya dilaksanakan di bulan Suro. Mungkin kalian jadi tapi di rumah kalian masih ada yang masih banyak bersih desa nggak? Hanya Banyak. biar itu biar menghilangkan hal yang buruk di desa itu. Oke, nanti sama ya. Ada Sama. intinya itu. Dan sekarang itu saya banyak berkembangnya zaman, orang-orang itu juga menambahkan dengan kirab budaya tersebut. Iya. Dalam budaya tersebut juga pastinya ada kayak kereta kencana, ada orang yang joget-joget tadi, Iya. terus ada yang memakai busana-busana. Hal tersebut pastinya butuh persiapan. Nah, disitulah kalian bisa ambil bahwa dari video tersebut pastinya orang-orang itu bergotong royong seperti apa yang dikatakan Mbak Bulan tadi untuk menyukseskan acara tersebut. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Apa ada yang kurang tahu terkait gotong royong? Sudah jelas Ibu. Sudah jelas. Iya. Berarti kita bisa masuk ke dalam Tugas. tugas. Saya tidak suka tugas.
Saya suka. Saya suka. Nah, tugasnya ini berupa kelompok ya, berupa kelompok. Iya. Mudah kok tugasnya. Tugasnya berupa kelompok. Sudah mengisi link yang sudah Sudah, Bu. Sudah. Berarti Sudah dong. nanti ini Bilkis akan bagi LKPD-nya dan kelompoknya akan disesuaikan apa yang kalian kerjakan di link tersebut. Ya. Dan oke, kelompok 1 ada 3 kelompok. Kelompok 1 Bulan dan Pandu. Kelompok 2 Resti dan Rizkia. Kelompok 3 Herlina dan Elsa. Kelompok 1 akan membahas tentang konsep gotong royong. Kelompok 2 membahas makna gotong royong. Dan kelompok 3 akan dapat contoh dari gotong royong, penerapannya bagaimana Di lingkungan apa, Ibu? di lingkungan masyarakat, di lingkungan masyarakat juga di lingkungan sekolah, dua-duanya. Paham? Paham. Oke. Kira-kira kalian menyelesaikan hal tersebut butuh waktu berapa lama? 5 menit. 5 menit. Oke. Nanti yang sudah selesai boleh langsung maju. Bu Bilkis akan kasih 10 menit waktu untuk kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Silakan mengerjakan. Oh iya, ini KTB-nya sudah disiapkan. Kelompok 1. Ibu. Oke, silakan mengerjakan. Ketika ada kesulitan boleh ditanyakan. Oke, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandu dan ini teman saya Bulan akan memaparkan berkenaan dengan hasil diskusi kami berkenaan dengan makna dari konsep dari gotong royong. Pak Bulan terlebih dahulu. Baik, gotong itu adalah mengangkat dan royong itu artinya bersama-sama. Nah, jadi yang kita kerjakan di sini lebih pada konsep gotong royong itu dapat dimaknai sebagai pemberdayaan masyarakat. Nah, gotong royong itu menjadi modal sosial untuk mendukung kekuatan institusional pada level komunitas, negara, lintas bangsa, dan dalam gotong royong sendiri itu secara kultural merupakan semangat yang dimanifestasikan dalam berbagai perilaku individu yang dilakukan tanpa pamrih guna mengerjakan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan individu maupun kolektif tertentu. Jadi itu sukarela, niat dari hati yang lain. Baik, saya juga menambahkan Ibu bahwa untuk konsep gotong royong sendiri itu secara harfiah itu sebagai suatu proses kegiatan yang mana satu orang itu membantu orang lain untuk memudahkan suatu pekerjaan secara bersama-sama untuk menghasilkan satu tujuan yang pasti. Nah, kemudian sendiri kalau untuk konsep gotong royong di sekolah itu lebih kepada didasarkan pada kegiatan-kegiatan bersama-sama dalam lingkup sekolah itu sendiri. Beda lagi sama di masyarakat yang lebih memiliki lingkup yang lebih luas. Nah, kalau untuk di sekolah biasanya kita melakukan kegiatan kerja bakti seperti itu. Kerja bakti memastikan kelas, kemudian juga ada pawai-pawai budaya atau festival-festival kemerdekaan seperti itu untuk memperingati hari-hari besar. Kemudian juga kalau misalnya untuk konsep gotong royong di lingkungan masyarakat, salah satunya di rumah saya itu ada lewangan tonggo yang mana ketika ada yang memiliki acara seperti kitanan, kemudian pernikahan, kemudian juga bayi baru lahir itu biasanya para ibu-ibu berbondong-bondong untuk bisa bersama-sama membantu orang yang punya acara untuk dibantu dalam kegiatan memasak atau kegiatan membungkus makanan atau kegiatan beracara seperti itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Ibu, terima kasih atas kerampuannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman lain? Ada yang mau bertanya? Ayo harus tanya. Kalau ingin menyanggah silakan. Saya tanya kalau gitu.
kalau di sekolah itu diskusi kelompok itu termasuk gotong royong atau tidak? Iya. Betul. Beda lagi kalau sama ulangan. Kalau ulangan tidak boleh gotong royong ya. Ya, makasih. Oke, ada yang menanggapi atau bertanya satu lagi? Pasti nggak tanya. Sudah aku banyak tanya. Bu, saya dulu di kelompok 3 ya. Oh iya. Ayo Saya silakan. tanya, kenapa kita itu harus gotong royong? Saya nggak suka gotong royong, saya suka ibu harus. Gotong royong itu kan berhubungan dengan banyak orang. Nah, kita dari gotong royong itu sendiri bisa belajar bagaimana cara bersosialisasi, kemudian kita saling peduli, itu. Tapi kan saya nggak suka gotong royong. Nah, itu harusnya kamu sebagai manusia yang berjiwa, kamu sebagai manusia yang baik harus mempunyai jiwa yang baik juga. Nah, dengan cara bergotong royong itu sendiri. Ingat ya, kita adalah makhluk. Iya. Nah, tidak bisa bekerja sendiri. Nanti kalau bekerja sendiri nggak bisa loh. Ini ya temanku yang sayangi. Aku tuh kemarin dapat pelajaran ekonomi, kita tuh selain makhluk sosial juga makhluk individu. Lah terus gimana? Kan nggak suka. Gini kayaknya itu maksud kita sebagai manusia kan itu mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan individu gitu. Ya. Oh iya. Ya. Ya, masuk ya, ada cara ketiga. Kamu harus mengamalkan itu ya. Berarti bukan warga Indonesia ini, Bu, harus Ya. demokrasi. Nggak boleh seperti itu. Oke, silakan ditutup Mbak Mas presentasinya. Mengingat waktunya sudah mau selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mengingat waktunya sudah mau selesai, untuk kelompok yang belum maju, kita persilahkan minggu depan. Pembelajaran terakhir, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang didapat dari pembelajaran kali ini? Pasti Bu mau menyimpulkan. Silakan Mbak Resti, sebelum pembelajaran hari ini selesai. Baik, saya akan mewakili kelompok saya tentunya. Ya. Terkait dengan gotong royong mengajarkan kita untuk saling membantu terhadap sesama, terutama apabila itu terkait dengan kebutuhan sekelompok. Karena kalau kita terlalu individualis seperti Mbak ini, itu nggak boleh Bu. Ya. Harus berkelompok, harus mengepentingkan kepentingan bersama. Iya, Seperti Bu. itu Bu. Kita adalah makhluk sosial. Kecuali kalau ulangan. Oke, berarti pada dasarnya gotong royong itu sangat penting bagi kita semua. Karena kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti butuh bantuan oleh orang lain. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Saya ditanyakan. Iya Bu. Setelah pembelajaran menyenangkan. Aku mau sholat zuhur. Oke, sebelum pembelajaran hari ini selesai, kita berdoa untuk agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Oke, silakan. Baik, Mas, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aku nggak berdoa begini. Populasi 10 kali. Terima kasih atas waktunya hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.